Film Kodrat 2 itu sukses secara komersial, tapi kurang lengkap sebagai sebuah cerita. Kenapa? Mungkin bakal banyak yang gak setuju. Karena di film pertama kita bisa ngerasain bagaimana horornya film ini. Terornya lambat, tapi kian lama kian menyeramkan. Adegan Rukiah, teror iblis, dan juga laganya hampir seimbang di setiap porsinya. Tapi di Kodrat 2 ini rasanya berat di satu sisi saja, yaitu di Rukiahnya. Padahal yang menjadi salah satu suksesnya film ini dengan genre yang termasuk baru ini adalah horror actionnya. Charles Ghazali rasanya menghabiskan 70% ceritanya hanya untuk adegan Rukiah di sepanjang film. Walaupun kita tahu film ini memang berfokus pada pengusiran setan, tapi horornya tak terasa menyekik seperti di film pertama. Begitupun dengan actionnya. Dan juga walaupun masih memakai formula yang sama, yaitu dua konflik utama dalam satu cerita, Kodrat 2 rasanya membuang potensi cerita yang harusnya lebih banyak berfokus pada Kodrat dan masa lalunya dengan istrinya. Ceritanya terlalu banyak disisiakan pada setan pesugihan yang terornya pun masih terasa kurang. Setelah berpindah fokus pada cerita Kodrat dan istrinya pun masih terasa ringan. Motif kenapa sang istri bisa menduakan Tuhannya terlalu ringan untuk dijadikan sebuah alasan. Ada beberapa celah dan lubang dalam cerita yang meninggalkan pertanyaan tanpa sebuah jawaban. Tapi walaupun begitu, film ini sebenarnya masih bisa kalian nikmati. Sebuah karya dengan eksekusi cerita yang fresh, baru, dan berbeda. Untuk adegan laganya pun masih terasa sama di film ini, cuman sedikit berkurang aja porsinya. Charles Ghazali juga masih bisa memanfaatkan adegan CGI-nya dengan baik, walaupun tidak terlalu mengesankan ya. Untuk sekelas film Indonesia yang sangat jarang memakai CGI effect, rasanya sudah sangat lumayan dalam film ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah film ini masih layak untuk dinonton? Oh, tentu, masih sangat bisa dinikmati. Cuman gue pribadi berharap, di Kodrat 3 nanti, gue bisa menikmati film ini sama seperti saat gue menikmati film pertamanya. Film ini bisa kalian nonton di Netflix.